Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semuanya, selamat berkunjung kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar aplikasi Jawami'ul Kalim, yaitu bagaimana cara mentakhrij suatu hadis di aplikasi ini. Langsung aja kalian buka aplikasinya. Kalau yang belum download dan juga menginstalnya, kalian tinggal download dan install, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kalian masuk ke, kalau misalkan sudah masuk di aplikasi Jawami'ul Kalim, tampilan utamanya adalah seperti ini ya, teman-teman semuanya. Lalu kalian klik Out di sini, Out ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian tulis hadis. Misalkan saya akan mencari suatu hadis. Hadisnya, matanya itu adalah innamal a'malu binniyat, dan periwayatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika kita mencari atau mendengar atau membaca suatu hadis, ingin mentakhrij apakah hadis ini ada atau tidak, sahih atau tidak, dhaif atau tidak, tentunya kita harus membuktikan gitu. Nah, aplikasi ini sangat membantu kita untuk mempelajari hal tersebut itu, teman-teman semuanya. Dan seperti yang saya barusan, saya akan mengetik di sini, bisa dilihat di sini ada tulisan bidayatul hadis. Jadi bidayatul hadis di sini adalah permulaan dari suatu hadis tersebut, matan tersebut. Dan di sini ada nau'us sunnah, jenis sunnahnya apa yang kalian cari dan kalian sesuaikan tergantung kebutuhan kalian. Entah itu qauliyah, fi'liyah, taqririyah, atau syama'il. Bisa kalian pilih. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu nih, entah itu qauliyah, fi'liyah, atau taqririyah, tentunya kalian biar gak bingung nanti ketika dicari di qauliyah tidak ada. Padahal adanya di fi'liyah. Kalian non-checklistkan saja semua, biar nanti keluar semua. Dan hukmu alal hadis, begitupun hukum atas hadis tersebut, entah itu sahih, hasan, dhaif, marfu, dan yang lain-lain. Tentunya kalian ingin tahu, kalau misalkan belum tahu ya, ingin tahu, maka non-checklistkan juga. Caranya seperti barusan. Nau'ul hadis sama juga, jenis hadisnya apa, qudsi atau marfu, caranya seperti barusan. Turuq riwayahnya seperti apa, mau gharib, aziz, masyhur, mutawatir. Tapi menurut saya kalian pilih yang jami'ut turuq. Untuk apa? Untuk agar kalian bisa tercari semua. Kalau misalkan kalian tidak tahu nih hadis ini gharib, aziz, atau masyhur, dan yang lain-lain. Tapi bisa kalian sesuaikan. Kalau misalkan hadisnya itu kalian tahu hadis itu masyhur, ya untuk meminimalisir pencarian, mempermudah, ya kalian klik sesuaikan. Entah itu aplikasi, maksud saya hadisnya itu masyhur dan yang lain-lain. Dan bidayatul hadis di sini kalian klik saja, teman-teman semuanya. Saya akan mengklik ini, misalkan hadisnya itu kalian ketik hadis yang matanya itu di pertama. Contohnya saya ini hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi penulisan di dalam aplikasi ini tentunya harus benar. Jangan salah, begitupun hamzah dan yang lain-lain hurufnya itu kalian harus memperhatikan. Karena ketika salah maka akan error dan tidak akan tercari. Dan untuk pencarian di dalam bidayatul hadis matan ini, jadi kalian tentunya lebih panjang, lebih spesifikasi lagi, otomatis memudahkan kalian dalam mencarinya atau menyesuaikan sesuai dengan apa yang kalian cari. Jadi seperti itu. Dan ketika sudah kalian klik seperti saya ini, langsung aja klik Out. Di Out di sini akan muncul, di sini ada turuq, ada sahabah, ada muqarrarat, misalkan kalian klik yang ini. Dan di sini nama sahabahnya siapa? Ternyata dicari hadis nama sahabahnya itu banyak. Tapi saya ingin mencari nama sahabahnya itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misalkan di sini hadisnya innamal a'malu binniyat. Diklik, akan muncul lagi, sudah diklik seperti ini, isim sahabah, terus masdornya dari buku apa, misalkan, terus penomorannya Jawami, terus penomoran dari al-matbu', dari percetakan, terus musannif, penulis dari buku masdor tersebut, terus sanah wafatnya, misalkan meninggalnya kapan, terus nama kitabnya
Kapan? Jadi ketika kalian sudah mencari seperti ini, misalkan periwayatnya, misalkan sudah kecari namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentunya kita ingin tahu di buku mana, di Sahih mana, atau di Sunan mana, atau di Musnad mana hadis tersebut berada. Otomatis ketika elektronik ini kita misalkan sudah dibuka nih, otomatis kita ingin tahu kalau kita punya kitab Kutubus Sittah, kita buka lagi nomor hadisnya berapa, kita buka sesuaikan, oh ternyata ada. Nah, contohnya kita akan membuka satu, misalkan di sini, yaitu saya akan membuka hadis Innamal a'malu binniyat ini, periwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya akan membukanya di Sahih Bukhari. Apakah ada atau tidak, sesuai atau tidak misalkan. Dan di sini ternyata sesuai teman-teman semuanya apa yang saya inginkan, dan sesuai juga nama sahabat dan juga matanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seperti itu. Dan di sini kalian bisa cari ya, entah di Musnad atau di misalkan di Sunan Abi Dawud dan yang lain-lain. Kalian bisa cari dan kalian sesuaikan dengan hadis yang kalian cari dan ingin diperjelas. Dan di sini teman-teman semuanya, ketika sudah tercari, ini adalah nomor hadisnya ya, nomor hadis dari Sahih Bukhari tersebut. Otomatis ketika kita mencari, membuka Kutubus Sittah di Sahih Bukhari, otomatis kita akan tahu oh nomor hadisnya pertama nih langsung. Kalau misalkan nomor hadisnya di sini 30, kita buka Sahih Bukhari, kita buka lagi yang fisiknya ya, maksudnya bukan elektroniknya. Kita kebuka langsung kecari. Dan di sini ada yang namanya takhrij sudah jelas, dan di sini ada syawahid. Syawahid kalian bisa dilihat. Syawahidnya banyak sekali, dan ma'ajim di sini adalah mu'jam, yaitu kamus. Kamus kalian bisa disesuaikan di sini. Mungkin kamus mufradat, permufradat dan yang lain-lain. Di sini ada yang namanya lisanul arabi dan nihayatu fi gharibil hadits wal athar, yang berkaitan dengan gharib-gharib hadis tersebut, teman-teman semuanya. Dan di sini ada al-hukmu 'alal matan. Hukum 'alal matan di sini hukum atas matan tersebut, entah sahih, dhaif atau gimana. Kalian bisa dicek di sini. Ini adalah asanidnya seperti apa, misalkan. Di sini ijmali adadul asanidi. Jadi secara ringkas jumlah dari sanad-sanad tersebut. Tapi hadis ini sahih ya, hasan, dhaif. Bisa kalian dicek di sini. Ini ada syuruh. Syuruh itu syarah-syarah atau penjelasan. Kalian bisa diketemukan banyak sekali kitab sahih, syarah Sahih Bukhari, seperti contohnya kitab Fathul Bari, mensyarah suatu hadis, menjelaskan suatu hadis. Kalau misalkan di Sahih Bukhari kan matan saja, sanad, matan sudah. Kalau kalian untuk mencari syarahnya, penjelasan rinci dari hadis tersebut, otomatis kalian membutuhkan syarah. Kalian bisa atur kitabnya, mau kitab apa terserah kalian. Tabwib ini web ya, web. Jadi web di sini bisa dilihat ini seperti ini. Ya. Terus qira'atu masdar. Qira'atu masdar di sini pembacaan berdasarkan asalnya. Jadi seperti ini teman-teman semuanya untuk membaca suatu hadis. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya, saya keluarin barusan itu. Coba kita lihat lagi ini. Tadi itu di mana? Di sini, di sini. Barusan keluar sedikit teman-teman semuanya. Ini yang pertama. Dan di sini ada yang namanya bitaqatul kitab. Bitaqah kitab di sini adalah penjelasan identitas dari kitab tersebut. Nanti misalkan ketika cari nama kitabnya Sahih Bukhari, nama ismul musannifnya siapa, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, misalkan sanatul wafahnya berapa, adadul ajza berapa. Jadi ya apa yang hadis yang kita cari, yang kita sesuaikan di aplikasi ini, kalian kalau ingin membuktikan bentuk fisiknya, kalian bisa disesuaikan seperti ini. Karena bisa jadi kalian ditanya hadis ini sahih, apa buktinya misalkan. Ya buktinya saya ketemu di kitab Sahih Bukhari melalui aplikasi Jawami'ul Kalim. Jumlah juznya ada 6. Terus namanya penulisnya Sahih Bukhari, Ismail al-Bukhari maksud saya.
Terus sanah wafatnya berapa? 256. Terus rakam tabaahnya berapa? Salisa muhakkiknya siapa? Misalkan Dokter Mustafa misalkan. Jadi seperti itu teman-teman semuanya cara mentakhrij suatu hadis di aplikasi Jawami'ul Kalim. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk ikhwan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar aplikasi sunnah.